Saat ini populasi kita itu sekitar 25.000 ekor domba dan 6.000 ekor sapi. Kambing. Kalau sapi saya sudah tidak ada karena alhamdulillah kemarin PMK terakhir itu 160 ekor kita jual dan alhamdulillah 12 ekor mati. Itu rezeki yang perlu kita syukuri. Jadi pengusaha itu harus tahu Bapak Haji itu walaupun kita bangkrut kita harus alhamdulillah karena hanya kita yang mampu untuk menghadapi itu. Kalau kita cerita mengulas dari masa transisi saya 2014 itu saya bangkrut 2017. Setelah saya berhenti di pengembangan 2015, membangun bisnis berkembang, 2017 saya habis bangkrut. Alhamdulillah 6M saya, dana uang pribadi saya itu 6 miliar, itu habis. Waktu itu anak saya itu masih umur 1 tahun. Jadi 2017 awal saya tidak punya apa-apa. Sempat untuk beli susu anak saya itu kesusahan. Nah, karena saya sudah yakin dengan potensi saya, dengan ilmu saya, nak itu sesuatu yang kecil buat saya. Akhirnya saya berdoa karena saya Muslim sejati, saya punya Tuhan. Waktu itu ketika kita sukses, saudara teman itu banyak. Tapi ketika kalian suatu saat nanti menjadi pengusaha dan itu bangkrut, saudara itu tidak ada. Jadi saat ini persiapkanlah siapa yang mau menjadi pengusaha. Ketika kalian sukses, teman saudara itu banyak. Tapi ketika kalian itu bangkrut, saudara itu tidak ada. Apalagi teman. Hanya ada satu harapan saya itu Tuhan. Saya lapar menjaga, berilah saya itu kesempatan dan kesehatan. Jadi saya lihat kata itu kosong, yang awalnya ribuan ekor domba kosong. Lihat ke tempat pemotongan gak ada kaki, yang ada cuma pisau, lucu dan lucu. Akhirnya apa? Saya berdoa, saya keluar dari tekanan itu buat program di mana kita punya skill untuk beternak dan punya relasi untuk market, tapi kita tidak punya modal. Saya buat program, kita jalan ke orang-orang bagi teman-teman yang punya uang, yang mereka bingung buat apa uangnya itu, sehingga investor datang dan kita bangun sampai sebesar ini saat ini. Maka apa pesannya? Teman-teman berpikir dari mana yang kalau usaha modal? Paling begitu ya. Jadi serius banget ini. Ini mungkin salah satu dari pengusaha terbesar. Dari mana modal? Setelah dikasih modal, usaha apa ya yang cocok dengan peternakan? Setelah dikasih usaha, nanti jualnya kemana saya mau? Rata-rata mindset kita itu begitu. Kalau ke saudara saya, anak-anak saya, anak didik saya, di tempat kami itu ada anak-anak PSB sama teman-teman yang training untuk menjadi pelaku usaha. Saya bilang, kalau udah begitu lo gak usah mikirin mau usaha, karena mindset lo udah rusak. Jadi dikasih modal bingung mau usaha apa, terus gak punya modal bingung dari mana modal. Jadi kita udah rusak, jadi buang itu jauh-jauh. Jadi sesuatu yang tepat ketika kalian memilih sebuah
Jadi saran saya di sini itu maksimalkan belajarnya, maksimalkan kalian itu datang waktu kesempatan dimaksimalkan, ada waktu kosong main ke peternak-peternak, karena ilmu itu tidak hadir dari seorang kampus kali, tidak hadir dari beberapa tokoh yang lain. Ilmu itu hadir dan perlu di-upgrade setiap hari dari pelaku usaha semuanya. Karena kalau kita lengkap terhadap ilmu itu, tiap hari kita upgrade, kita tinggal menganalisa, terus riset, habis itu kita simpulkan, kita kerjakan. Dan insya Allah siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, saya akan ridho itu. Begitu. Next. Oh, ini adalah kebalikannya dari tadi. Kalau kita butuh lahan dalam dunia peternakan, tantangannya itu adalah kita nggak punya lahan atau ketersediaan pakan, kita nggak punya makan, terus permintaan pasar kadang yang tidak menentu, perubahan iklim itu berpengaruh terhadap kondisi ternak atau kondisi ternak yang tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, karena sekarang itu butuh bibit yang banyak sehingga bibit itu tidak cukup dari daerah Nusantara saja, sehingga kita kemarin kesulitan itu. Ini adalah salah satu kesulitan yang ada di kami. Sebetulnya kesulitan di tempat lain itu banyak yang lebih dari ini. Skema usaha ternak itu sebetulnya simpel. Kalau kita muslim, kita harus wudu, baru sholat, baru kita berdoa. Persiapannya itu mandi, terus wudu, terus sholat, baru kita berdoa. Itu yang kita lakukan sehari-hari ini dalam kita menjadi muslim sejati. Kalau kita menjadi peternak sejati, tahapannya adalah satu, produksi, namanya breeding. Ini bahasa kerennya. Kalau bahasa kita menganakkan, mengembang biakan. Setelah beranak, baru kecepet, ditreatment menjadi calon indukan yang bagus, yang nggak bagus kita dijual ke pasar. Sesederhana itu menjadi orang kaya, sesederhana itu menjadi seorang yang sukses. Kalau menurut saya nggak ada yang perlu kita pikirkan serius. Yang penting saat ini kita ada kemauan dulu menjadi seorang peternak, kita bekali dulu ilmunya, baru kita produksi. Masalah rezeki itu bukan urusan kita. Jadi sesederhana ini usaha skema ternak domba. Kalau yang kita lakukan breeding kita itu ada sekitar 3.000 domba Texel, terus 3.000 juga domba cross. Dengan rata-rata anak domba saya itu 2 ekor, berarti dalam 1 tahun kita produksi itu sekitar 12.000 ekor domba. Jika 1 domba 1 juta, berarti penghasilan saya 12 miliar per tahun. Cukup gak gitu? Pengen gak dia? 12 miliar per tahun itu sesuatu yang mudah kalau kita mau mengawali dari bawah. Ini kalau cerita ke teman-teman, adakah yang gagal dalam bisnis itu?
teman saya itu miliaran. Karena mereka tidak mengikuti step by step dari awal. Jadi bisnis itu harus berproses dari bawah sampai ke atas. Sama seperti kita sholat, dari mandi, wudhu, sholat, dan berdoa selesai. Jadi kalau kita nggak berproses, nggak mungkin kita bisa menjadi sukses. Kalau dimulai dari satu ekor saja, teman-teman masuk di dunia peternakan sini, nanti nabung satu ekor domba di rumahnya masing-masing. Saran saya, jangan malu, jangan malu. Dibeli satu ekor domba betina, kalau ada dana lebih, beli sama jantannya, syukur-syukur 2 betina 1 jantan. Ketika sekolah di sini 4 tahun, kemungkinan itu bisa menjadi 400 ekor domba. Karena masa produksi domba itu 5 bulan 10 hari. Itu lahir 2 ekor. Di sini nggak ada di sini. Kalau mau dicatat saya, ini pengalaman saya. 1 ekor domba itu bunting 5 bulan 10 hari. Anaknya 2. Ketika kita pelihara di awal masuk kuliah, dikalikan 4 tahun, kemungkinan besar domba kita itu menjadi 300 sampai 400 ekor domba tanpa dijual. Saat ini kan teman-teman gak usah berpikir, oh biaya kuliah, biaya susu anak masih belum punya. Ya, harapan saya itu, jadi dipraktekkan langsung. Ilmu itu yang benar dipraktekkan. Kalau butuh bimbingan, kita siap 24 jam di kandang praktik. Siapa yang mau konsultasi itu bisa. Kontak person saya juga bisa. Kecuali hari kiamat saya nggak bisa konsultasi. Saya itu soalnya sudah melakukan domba saya 2 ekor selama 9 tahun, domba saya itu 900 ekor. Ketika kita bicara begitu, uang 1 juta, bahkan 1,5 juta di awal kuliah kita sisihkan uang jajan. Menurut saya itu sesuatu yang tidak sulit, tidak sulit menurut saya. Karena saya juga dulu pernah kuliah juga, walaupun saya tidak pernah lulus dengan kuliah saya. Saya dulu pernah di UI, Universitas Indonesia, 4 semester tidak lulus. Kuliah sambil main bola. Saya pemain bola, mentok karir saya Liga 2, Liga 3. Mau ke PON Jatim kalah sama Ahmad Mustofi, itu teman saya. Saya main di Persija bareng Bang Randy Irwan. Itu sedikit pengalaman saya. Jadi saya merasakan menjadi teman-teman menjadi mahasiswa, walaupun saya tidak pernah lulus dalam kondisi sekarang. Jadi harapan saya kalau ada waktu, ada dana, disisihkan untuk menabung 1 ekor ternak domba di rumahnya. Kalau ngekos nggak mungkin, atau dititipkan ke temannya. Itu menjadi cikal bakal nanti teman-teman menjadi salah satu pengusaha yang sukses di Eropa. Next, ini kandang saya yang atas itu ala Australia ya. Itu kandang udara kapasitas 2000. Yang bawahnya lagi sisi kanan itu kandang teman saya, di bawahnya lagi tulang. Jadi saya ngeriset sendiri ngetik, suntik, sudah ada sentuhan teknologi modern. Yang kanan ada mobilnya, itu adalah gudang pembuatan pakan saya. Terus yang bawah itu kandang umbaran saya.
Sederhana itu, nggak ada yang ribet. Nah, tinggal kita mau nggak jadi pengusaha. Next. Ini adalah cabai yang kita produksi. Yang kayak boneka ini itu dari Australia, Hubland. Kalau betinanya mahal. Betinanya itu di sini harganya 30 juta satu ekor. Kalau jantannya 25 juta satu ekor. Terus kenapa sebenarnya itu regenerasi itu kita silakan mengambil genetik terbaik di mana nanti bisa dikembangkan di Indonesia untuk apa? Menekan biaya beli ternak domba yang mahal menjadi murah, tapi produktivitas bagus seperti negara Australia. Di Australia itu anaknya itu bisa jadi 4. Kalau Indonesia berproduksi anaknya masih 2. Jadi kalau pembangunan 10 hari Australia bisa 4, kita masih 2. Itu berbeda. Next. Ini kandang pengembangan saya sudah putih dan bersih semua, diterima dari dinas juga kunjungannya tiap minggu. Terus di sebelah kanan itu terlihat ada tanah-tanah, terus gas itu bagus kayak gitu. Jadi saya mau menepis bahwa dunia peternakan adalah berhubungan dengan bau, terus kotor, jelek. Nah, kandang domba saya itu pinggirnya itu tanah. Terus ada filanya juga, ada gazebo-nya juga, dan tidak bau. Jadi yang perlu kita rubah cara berpikir kita tadi. Sekali lagi cara berpikir kita rubah. Saat ini belum ada, menurut saya, pelaku usaha di mana kandangnya itu ada taman sampingannya, belum ada. Hanya kita yang ada saat ini di Indonesia. Next. Karena pengembangan kebutuhan market yang besar, dulu kan bingung. Setelah kita punya ternak ribuan, siapa yang ada? Setelah kita punya usaha besar, nanti kemana? Ternyata mindset itu menjadi momok, kita nggak bisa berkembang. Saya terobos, saya tepis cara berpikir yang kekunuhan itu. Akhirnya saya membangun plasma dengan ribuan ternak itu. Saat ini yang dulunya domba saya 10.000. Ternyata setelah saya bayar, akun saya itu dicek negara-negara luar. Sehingga saat ini Brunei itu per bulan 2000 ekor. Singapura itu per bulan 1000 ekor. Dubai, Qatar, tempat kemarin ajang Piala Dunia itu mintanya per bulan 5.000. Brunei sudah kalah. Qatar jangan sampai, karena domba saya habis nanti sama sekali kirim ke sana. Artinya apa? Peluang bisnis kita itu masih banyak. Sehingga saya menggait masyarakat yang punya modal, kita kembangkan untuk berproduksi. Ini adalah salah satu contohnya produksi kita yang melibatkan masyarakat. Next. Ini sampah ini. Ini cuma cara pola peternaknya yang berbeda. Kalau tadi itu kandang panggung yang biasa kita lihat di masyarakat. Kalau ini sudah kandang di bawah seperti di Australia itu. Jadi kita kasih pakannya bahkan mobil-mobilan. Efektivitas udah skala industri. Next. Ini adalah strategi pemasaran.
Setelah kita memproduksi, kita butuh strategi pemasaran. Target kita apa? Kita jualan di pasar, kita jualan di rumah, di kandang, atau kita menjadi ekspor ke luar negeri. Itu adalah bagian strateginya. Pertama kuncinya, kita harus memproduksi produk unggulan melebihi pesaing kita negara lain. Salah satu contohnya, domba kita dagingnya terbaik, lemak dikit, kolesterol rendah. Jadi pengidap darah tinggi dan kolesterol bisa mengkonsumsi domba kita. Itu adalah terobosan yang luar biasa. Terus salah satunya harga di kita lebih murah ketimbang di negara lain. Itu salah satu contoh strategi pemasaran yang kita lakukan. Pasti kita juga butuh mempromosikan juga. Setelah kita tahu kualitas barang yang kita produksi, kita posting di Facebook, di YouTube, terus di WA atau media sosial lainnya, ya begitu. Next. Ini adalah salah satu beberapa pencapaian kami di Bondowoso itu menjadi salah satu supplier hewan kurban terbesar di pondok pesantren Al-Islam yang setiap tahun itu motong 2.500 ternaknya dari kami. Terus juga ke luar pulau Sumatera, Jambi, itu tiap tahun ini melakukan ke sana. Dan saat ini kami juga bekerja sama dengan dinas untuk mengembangkan bantuan masyarakat. Jadi bantuan-bantuan itu terlalu dari kami juga. Terus yang saat ini kita lagi rancang itu adalah membangun pabrik sosis olahan domba yang akan kami lakukan di bulan ini ke depan. Salah satu rekan kerja kita itu juga terbukti sudah moderator kita banyak. Itu adalah sepintas dari perjalanan kami. Saya harap semuanya calon-calon pengusaha ini menjadi, ya walaupun tidak semuanya 50%, 50% ini jadi pengusaha yang cowok, karena yang cewek bisa jadi istrinya, ya begitu. Saya juga, istri saya adalah teman saya dulu waktu sekolah, sehingga sampai sekarang kita tetap berteman dan berkawan. Itu lebih asik. Mungkin sepintas itu mas dari saya. Barangkali ada tutur kata salah, mohon kamu dimaafkan, karena itu bagian dari kesalahan kita. Kalau ada bagusnya mungkin itu bahwa karena itu yang benar untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Terima kasih untuk himpunan mahasiswa peternakan Universitas Jember, dan terima kasih untuk pengurus Taurus yang sudah membuat acara seperti ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Taufikur Rahman. Saya akan memaparkan materi untuk hari ini, peternak secara modern guna mewujudkan peternakan unggul dan bermartabat. Oke, saya asli tadi sudah dibacakan sama moderator. Saya asli Bondowoso. Untuk adik-adik ini
dari sini ada yang dari Bondowoso, coba maju. Berapa? Yang dari Jember, yang dari Banyuwangi, ada yang dari di luar Taman Kuda atau di daerah Probolinggo di sana, coba maju. Ya, terima kasih. Kenapa memilih jurusan peternakan untuk menuntut ilmu? Saya juga kan tadi sudah dibacakan, saya lulusan di D3 Politeknik Negeri Jember, D4-nya di Politeknik Negeri Jember, baru S2-nya saya di Universitas Islam Malang. Kira-kira profesi apa aja yang bisa adik-adik pilih saat lulus nanti? Coba mungkin ada yang bisa menyebutkan profesi apa aja? Coba profesi apa aja yang ketika adik-adik lulus nanti akan apa ya? Akan ditekuni. Mungkin apa ya? Coba disebutkan. Kak, masih izin menjawab. Mungkin dari menjadi wirausaha atau bekerja di dinas peternakan. Kalau sampean sendiri pinginnya di dinas apa di wirausaha? Di wirausaha. Bagus, motivasi yang sangat bagus. Ini untuk nanti adik-adik ketika sudah lulus di Universitas Negeri Jember ini, nanti adik-adik itu bisa menjadi seorang tenaga pengajar, guru, atau kalau mau lanjut ke S2, S3 bisa jadi dosen, atau bisa menjadi seorang peneliti, atau tadi bisa dibilang di staf dinas itu juga bisa. Di teknisi bidang peternakan, di tenaga laboratorium peternakan, ini dan praktisi peternak. Jadi sebagai peternak, mungkin di sini ada yang sudah punya usaha apa aja? Coba maju. Yang bapaknya berwirausaha, yang punya usaha entah itu, yang bapaknya punya domba kambing, coba maju. Jadi semuanya ini bapaknya PNS atau seperti apa? Dan lulusannya juga bisa jadi tenaga penyuluh lapang. Tenaga penyuluh lapang itu bukan cuma sebatas hanya di dinas ya, di farm pun juga bisa. Jadi kita ikut CV lain itu juga bisa. Berarti bisa menjadi tenaga penyuluh lapangan seperti kemitraan ayam potong, terus ayam telur yang kemitraan itu juga bisa. Juga ada sebagai supervisor kepala kandang, itu adik-adik juga bisa nanti menjadi supervisor, bahkan bisa menjadi seorang manajer seperti Pak Mahrus tadi, atau juga bisa menjadi supplier obat-obatan. Teman saya yang rata-rata S2 itu pekerjaannya juga banyak yang menjadi supplier obat-obatan karena penghasilannya juga cukup lumayan. Ternyata setelah kita sharing-sharing, penghasilannya cukup besar. Dan untuk juga bisa menjadi inseminator. Ketika adik-adik memang kalau di dinas untuk saat ini jadi inseminator itu harus sarjana kedokteran hewan minimal. Tapi apakah bisa adik-adik menjadi inseminator? Bisa, apalagi di farm sendiri. Kalau sudah punya sapinya 2000 dibreedingkan, nanti birahinya disamakan, nanti di sendiri itu bisa. Itu juga bisa, dan bisa juga mengikuti inseminator swasta. Kalau di daerah Jember, daerah Banyuwangi, daerah Bondowoso sedikit ada inseminator swastanya, tapi kalau untuk daerah Jember dan Banyuwangi itu banyak. Seperti itu. Profesi saya saat ini adalah founder PAA atau Peternakan Agung Abadi.
Kenapa saya founder bukan CEO atau karena bukan owner, karena saya itu mendirikan peternakan Agrokabadi ini tidak hanya sendiri. Saya memiliki rekanan, kita satukan misi, satukan tujuan, dan baru saya membentuk peternakan. Kenapa kok namanya aku ada orang tiga itu? Nah, saya kan berikan itu ada 3 orang awalnya. Kok tidak bertiga? Karena yang basicnya sebagai peternakan atau yang di sekolah di peternakan, di bidang peternakan itu cuma saya. Jadi sudah branding akan namanya kamu, nanti kita tetap berjalan beriringan. Untuk di peternakan saya, untuk pakanan saya menggunakan kodok, juga ada semacam pakcom, rumput gajah saya juga ada, dan juga saya menggunakan konsentrat dan jagung yang saya giling. Untuk jagung giling ini biasanya karena usaha bapak saya itu kan seorang petani, jadi saya pasti setiap tahun saya minta lahannya untuk saya tanam jagung dan rumput hijauan kodok. Jadi untuk jagungnya saya minta jatah setiap tahun itu saya tanam untuk campuran untuk akan konsentrat. Jadi seperti itu. Dan di farm saya juga di penggemukan sapi, juga pembibitan dan penggemukan domba. Jadi saya di farm itu ada breeding dan juga ada penggemukan. Setelah pembibitan pasti akan menimbulkan seperti limbah-limbah kayak kohe kalau di domba, kambing, dan kalau di sapi itu feses. Jadi kalau untuk kotorannya saya olah menjadi kompos, dan setelah itu saya buat pupuk untuk rumput odot dan jagung saya. Jadi untuk peternakan saya terintegrasi, tidak 100% terintegrasi, minimal sudah mendekati 100%. Ini pihak-pihak kerjasama yang saya jalani. 2020 saya mendapatkan PWDP, penumbuh wirausaha muda pertanian, itu sebesar 28 juta. Itu dari Kementan. Tapi untuk mendapat sampai bantuan dari Kementan itu saya lulusan D4 di Politeknik Negeri Jember. Ketika saya yang dapat menjembatani bantuan itu dari praktek ke Kementan. Nah, jadi saya dekati dosen-dosen siapa yang mempunyai program ini. Jadi adik-adik di sini kalau bisa kedepannya deketilah dosen-dosen, nanti siapa tahu bisa ikut proyeknya, siapa tahu ayo kalau dibantu kan seperti itu. Itu 2020. Kalau untuk 2022 saya ada program dari Dinas Peternakan, saya dapat chopper atau penyapa rumput dan bibit indigo merah. Nah, kenapa saya bisa sampai mendapatkan chopper dari dinas itu? Karena memang saya menjalin hubungan baik dengan dinas itu, juga saya lebih intens. Contoh ketika ada seperti pelatihan, mesti saya yang digiring, atau enggak rekomendasi dari saya, biasanya sih seperti itu. Karena kemarin dinas, kenapa kok saya tadi percaya? Karena dinas itu tahu rekod saya. Jadi ketika kita sudah beternak, kita mempunyai rekod bagus, insya Allah seperti dinas itu ya memfasilitasi lah, dengan tanpa kita meminta tapi kita diberi, seperti itu. Untuk 2020 saat ini sampai hingga saat ini saya juga mempunyai komunitas peternak domba Indonesia. Fungsinya untuk komunitas ini saya sebagai
saya gunakan sebagai pemasaran. Karena pasti ketika kita seiring berjalannya waktu, pasti ada usahawan baru yang muncul, itu pasti masih bingung untuk mau mendirikan usahanya ini akan seperti apa. Jadi ketika sudah masuk ke komunitas, nanti pengadaan barangnya kita bantu seperti itu dengan bisa menggunakan SOP yang sudah kita siapkan sebelumnya. Contoh, saya untuk peternak itu mau membeli domba, saya jangan beli jogrok, ayo kita harga timbang, kita akati seperti itu. Jadi untuk pemasaran kita kalau masih sama peternak atau wirausaha yang baru itu kita pasti dibuat agar bisa berkembang. Kenapa? Karena jangan buat peternak-peternak yang baru itu kapok. Itu prinsip saya. Jadi tetap kita bantu nanti penjualannya, kita bantu juga untuk komunitas satunya, komunitas peternak sapi pemula Indonesia. Itu pun juga sebagai media pemasaran saya. Kalau untuk sapi ini memang sudah lingkupnya kita seluruh Indonesia. Untuk seperti saya kan juga memelihara sapi. Memang di kandang itu tidak terlalu banyak sapinya, tapi alhamdulillah dengan adanya saya dan juga mengikuti komunitas ini, saya bisa continue menjualnya dengan komunitas. Ya salah satunya contoh itu seperti kandang pedalaman, kandang Betawi muda di Jakarta itu kita sudah biasa menyuplai sapi-sapi kita ke sana. Dan juga ini untuk 2020 saya para peternak domba dan sapi di wilayah Tapal Kuda. Nah, itu sebagai supplier ternak dan pemasaran. Kenapa ini perorangan para peternak domba dan sapi di wilayah Tapal Kuda. Contoh seperti di Banyuwangi, yang lain mendapatkan mencari bibit itu kesulitan. Kemarin di PMK saya mendapatkan sapi itu dengan mudah, karena saya mendapatkan sapi itu dengan mudah karena saya sudah tahu di Banyuwangi ini peternaknya ini dan di Banyuwangi itu rata-rata modelnya kan perkebunan kalau di daerah Glenmore itu. Jadi setiap updating itu pasti punya sapi-sapi. Jadi ketika saya sudah masuk ke sana, saya tahu ini potensi sapinya berapa ekor. Jadi itu bisa menyuplai saya. Kalau saya gunakan kandang saya nggak bisa, tapi ketika saya membutuhkan sapi mau berapa puluh ekor pun saya punya stok. Kalau ada yang mencari saya punya stok. Tapi dengan SOP yang perjanjian SOP dengan saya kan seperti itu. Sapinya bukan punya saya, tapi punya peternak di daerah Banyuwangi. Dan kalau untuk yang domba itu di daerah Sembolan, daerah Sino, terus di daerah Kalibaru, itu juga saya sudah mempunyai tempat-tempat yang bisa saya masuki ketika saya membutuhkan bibit. Seperti contoh ketika sudah kurbanan itu saya mendapatkan stoknya bisa dari peternak yang dari di daerah Sino ataupun daerah Kalibaru seperti itu. Nah, bagaimana cara memulai kerjasama? Ini saya berani memulai. Saya berani memulai waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah di D3, tidak ada teman saya yang kuliahnya di peternakan yang mempunyai bisnis di peternakan. Nah, ini kok tidak ada. Ya saya berinisiatif ketika saya lulus dari D3 itu saya memulai. Tapi karena memang saya
apa ya, mengaca ke teman saya yang sudah langsung di 4 itu, dia di semester 4 dia sudah mempunyai usaha ayam petelur sebanyak 1.500. Sama orang tuanya dibilang, coba kamu beternak. Saya kan masih kuliah. Nanti ketika kamu masih kuliah, ketika ada kesulitan, kamu bisa tanya ke dosen-dosennya. Benar, lulus sampai lulus dia D4, dia sudah mempunyai 5.000 ekor ayam petelur. Itu menjadi motivasi saya. Masalah teman saya bisa, saya tidak. Waktu itu saya juga sudah mulai berani memulai, dan dengan dukungan, dengan yang saya bilang tadi 346 itu yang selalu mendukung saya. Jadi ayolah coba kita beternak domba. Padahal itu waktu itu saya masih kuliah. Saya juga sudah berani mencoba membuat usaha. Meskipun tidak banyak, awalnya masih hanya 4 ekor, dan terus dengan ketekunan bisa berkembang. Kalau masalah gagal itu sudah biasa. Harus tadi sudah mengatakan gagalnya berkali-kali. Ya sama, saya juga sudah bisa berkali-kali gagal di breeding. Ketika sudah kita breeding, yang tumbuh kita cempenya mati. Kan itu adalah suatu bentuk kegagalan kita. Kenapa? Tapi terus kita harus evaluasi. Terus bangkit, itu adalah jalan yang luar biasa. Memang kalau orang tadi Pak bilang banyak peternak gagal tapi tidak bisa tidak bangkit lagi, karena memang basicnya sudah tidak ada. Adik-adik di sini selama nanti berapa 4 tahun ke depan, carilah ilmu itu di sini sebanyak-banyaknya. Carilah relasi-relasi. Nanti kalau sudah, saya kasih tahu tipsnya. Kalau sudah ada pelajaran, nanti sampean semua, terus kalau ada yang tidak tahu jangan tanya di forum. Itu saya, jangan dijawab. Tapi kalau mau dijawab tamu, gue juga. Jangan ditanya ke forum, datang ke dosen. Pak, kalau ini apa? Itu salah satu saya menjalin kedekatan sama dosen. Jadi meskipun saya datang aja ke dosen, meskipun saya tidak punya topik, nanti ditanya mau ngapain, saya jawab hanya ingin bersilaturahmi. Gitu aja. Memang awal-awalnya campur, tapi ketika kita biasa pasti enak. Jadikan dosen itu sebagai, bukan kita hanya menyerap ilmunya, dan juga kita harus jadikan dosen sebagai partner agar kita bisa berkembang dan bertahan lebih tegak, bertahan berdiri lebih tegak dan kuat mental. Itu juga penting. Jangan minder lah. Kalau mau menjadi peternak itu jangan minder, harus kuat mentalnya kita. Kalau mempunyai jiwa kewirausahaan, teruslah pupuk agar cobalah apapun, usaha apapun, jual pulsa pun kalau memang kamu punya mesinnya, jualan aja. Yang penting minimal ada pemasukan tambahan buat jajan kita, seperti itu. Ini yang saya tadi bilang, adanya relasi itu, saya kan dengan adanya mengikuti kegiatan edukasi peternakan. Contoh, saya kalau sama dinas, masa aku bisa ikut pelatihan di Batu. Meskipun saya ada kesibukan, saya mesti bilang bisa. Saya pernah dikabari, masa aku bisa berangkat itu di injury time, itu kurang 1 hari, saya masih di luar kota waktu itu, bisa tidak berangkat? Bisa, saya bilang bisa, karena ini adalah nanti saya diberi kepercayaan dari dinas,
minimal nanti ketika saya ikut pelatihan saya bersama orang-orang yang mempunyai motivasi yang sama. Jadi itulah kita harus menjalin adanya relasi seperti itu. Seperti kemarin juga adanya BIMTEK juga dari net. Saya dikabari dari dinas, masa belum ada, siap nanti saya hadir, pasti saya siapkan. Ada apa-apa kalau dari dinas pasti siapkan. Ketika kita sudah memulai dan kita sudah menjalin relasi, pasti yang kita makan pasti kalian kalau sudah mempunyai relasi. Seperti direkomendasikan untuk pengadaan bibit. Ketika kita sudah mempunyai relasi, betul loh kalau mau beli bibit, atau betul loh kalau mau beli bibit di Al-Fatih sudah ada berperkara seperti itu. Karena itu adanya relasi. Kalau kita tidak tahu, kita tidak menjalin komunikasi, suatu usaha itu tidak bisa kita berjalan sendiri. Minimal kalau usaha itu harus ada sebagai teman ngobrol lah minimal. Kalau seperti ini seperti apa ya, kegagalannya akan seperti apa ya, kalkulasi seperti itu juga penting itu. Seperti itu. Dan juga peternakan terintegrasi, penjualan lokasi dan investor datang sendiri itu memang sudah saya alami sendiri. Ketika kita sudah kita sudah peternaknya kita sudah lumayan turunnya lebih cepat, investor pasti tidak segan-segan untuk buat modal, tambahan modal. Tak kira investor itu mau ujuk-ujuk orang tidak dikenal, tidak ada track record baik, buat usaha modal usaha itu ada pasti, tapi mustahil akan seperti itu. Pasti akan lebih banyak itu ketika sudah tahu track recordnya bagus, pasti itu investor akan itu. Di sini sudah ada yang tahu nggak perbedaan domba dan kambing? Jangan-jangan aku jadi peternakan nggak tahu perbedaan domba dan kambing. Biar semangat, kalau saya bilang salam peternakan, jawabnya mu. Salam peternakan. Salam peternakan. Biar jangan ngantuk. Soalnya tadi saya sudah lihat anak-anak semua. Ada yang tahu perbedaannya domba dan kambing? Nanti saya tanya, tidak tahu apa perbedaannya domba dan kambing. Kasih contoh duluan. Ya, kalau telinga itu memang sudah saya tulis di sana. Di sini memang telinganya kalau itu kambing seperti ini, kambing ketawa itu pasti turun. Tapi kalau kambing kacang, pasti dia masih berdiri karena telinganya tidak panjang. Perbedaannya domba dan kambing itu, kalau domba itu ekornya pasti menunduk. Kalau kambing pasti ekornya berdiri. Kalau domba itu seperti sapi, ekornya pasti menunduk. Entah itu kecuali mungkin perutnya mamamu sudah ada ekornya, dia dipotong gitu ya Pak. Kalau alamiahnya kan untuk domba itu makanya rumput bawah alamiahnya. Kalau untuk kambing itu biasanya menyukai rumput atas atau biasanya ramban seperti itu. Saya tidak ada garis keturunan itu seorang peternak, tidak ada. Saya itu, bapak saya itu petani, ibu saya guru, mbak saya itu bidan. Jadi tidak ada garis keturunan sebagai peternak. Cuma saya memilih jalan hidupnya saya sendiri. Saya juga untuk di bidang peternakan itu prihatin. Di Indonesia konsumsi daging itu lebih rendah daripada negara tetangga kita seperti Malaysia,
kita itu padahal melihara dilepas saja, kita itu hidup melihara domba, tapi konsumsi dagingnya untuk kesadaran protein hewan untuk masyarakat itu masih rendah. Kita jauh kalau dibanding Malaysia, jangankan apalagi Singapura itu memang konsumsi dagingnya juga tinggi. Dan juga saya mengapa beternak lihat potensinya di 2021 kebutuhan domba itu 1.026.000 ekor domba itu kebutuhan di 2021, tapi di 2022 kita naik, ada kenaikan di angka 1,6 juta. Itu peningkatan, padahal kita lihat di tahun seperti itu kita masih kewalahan dengan COVID, kita masih tapi daya belinya masyarakat itu masih cukup tinggi, tapi untuk daya konsumsinya kita masih kalah ke Malaysia atau Singapura. Dan juga saya pikir untuk beternak itu sangat menguntungkan ya. Kita tidak usah jauh-jauh, kita hanya pelihara, katakan betul kata Pak Mahfud, kita beli induk putih, nanti 5 bulan sudah beranak. Itu kan juga sudah dengan pakan yang alamiah, tidak usah kita melihat harus kita manajemen pakan apa. Kalau cuma skala 1-2 ekor ya, kalau kita masih cukup untuk pakan hijauannya sudah masih mencukupi lah. Nah, semua profesi ada kendala dan resiko masing-masing. Itu pasti itu. Kita mau bekerja apapun pasti ada resikonya, apalagi kita sebagai peternak. Resikonya banyak lah. Seperti untuk sapi itu kemarin adanya PMK, sekarang PMK belum teratasi 100%, sudah muncul lagi LSD. Itu salah satu kendala dan resiko kita. Ketika kita tidak bisa menangani itu, pasti resikonya ternak kita terserang penyakit itu. Itu kalau untuk di penyakit. Kalau di penyakit flu domba pun juga saya rasa sama, banyak juga seperti ORF itu. Pernah pengalaman saya itu saya untuk kurbanan itu 1 bulan sebelum kurbanan domba saya semua satu kandang kena ORF. Aduh, ini gimana ini? Kan sudah termasuk domba sakit tidak bisa dijual, tapi saya tangani alhamdulillah 1 minggu selesai. Dan alhamdulillah juga pas kurbanan domba saya habis semua saya jual, tak tersisa. Ya alhamdulillah juga lumayan. Terus saya belajar berlatih hingga menjadi terlatih. Saya di breeding, saya awal cerita tentu saya mati, terus evaluasi, saya belajar kenapa kok bisa gitu saya mati, entah faktor pakan, entah faktor cuaca dan lain-lain, hidupnya seperti apa. Itu saya pelajari seperti itu.